ciptaannya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Salam saudara-saudari, kita bersyukur saat ini kembali kita boleh beribadah bersama dalam ibadah kolom. Dan saya menjemput saudara-saudari berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan bersama menyanyi dari NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya, dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Kita menyambut dengan menyanyi NKB 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri untuk pelayanan firman Tuhan. Kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau beri waktu dan kesempatan, serta mengaruniakan kesehatan dan kekuatan, boleh beribadah pada saat ini. Biarlah segala pujian, syukur, penyembahan yang kami
sampaikan berkenan kepadamu. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua yang beribadah dengan firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan saat ini. Roh Kudus-Mu menolong kami supaya firman-Mu dapat kami mengerti serta kami hayati dan berlakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi begini. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, lewat media sosial, baik Facebook, Instagram, YouTube, bahkan TikTok, serta media-media berita atau online lainnya, kita seringkali berjumpa dengan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang dipanggil untuk percaya dan mengikuti Tuhan. Kadang-kala menarik sekali kesaksian-kesaksian yang disampaikan, bagaimana mereka yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, kemudian mereka dipanggil untuk percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa panggilan itu terjadi atas mereka. Mereka mendapat inspirasi mungkin lewat mimpi-mimpi atau pengalaman-pengalaman kehidupan mereka, dan mereka kemudian datang kepada Tuhan. Mereka mengikut Tuhan Yesus, menjadikan Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Yang menarik, saudara-saudari, bahwa dalam mereka memenuhi panggilan Tuhan atas mereka, terkadang juga ada yang sebagian ragu-ragu, sebagian dipenuhi kecemasan, ketakutan, karena mereka menyadari bahwa untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan mereka harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi berbagai mungkin hinaan, cercaan terhadap mereka. Tidak sedikit mereka harus mengalami kesulitan, mereka menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan, baik dari keluarga sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tapi itulah
kesaksian-kesaksian yang kita baca dan kita melihat bagaimana luar biasa dari antara orang-orang yang dipanggil mengikut Tuhan itulah mereka betul-betul memberi diri, mereka melayani dengan sepenuh hati, melebarkan daripada kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudari persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita tadi juga menyaksikan tentang bagaimana seseorang dipanggil untuk melayani Tuhan. Dalam hal ini kita melihat dari pengalaman Elisa. Elisa dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan daripada Elia, tetapi sekaligus juga untuk melayani Tuhan. Mengikut Elia sebagai seorang nabi pada waktu itu, sebagai pelayannya, tetapi tentu ia dipersiapkan kemudian menggantikan Elia untuk meneruskan dari tongkat estafet pelayanan pada masanya. Nah, pada saat Elia bin Shafat dipanggil, tentu sesuatu yang tidak disangka, karena waktu itu dia sedang membajak dengan lembu dan dia sedang dalam pekerjaannya sebagai seorang petani. Lalu Nabi Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepadanya. Tentu apa yang dimaksudkan dengan itu sebagai panggilan bagi Elisa supaya mengikut Elia menjadi pelayan, sekaligus menjadi pelayan Tuhan. Tentu bagi Elisa, panggilan melayani ini bukan sesuatu yang bisa diterima begitu saja atau diresponi dengan mudah. Tentu dia harus juga mempertimbangkan dengan baik panggilan itu. Tetapi yang menarik saudara-saudari bahwa Elisa melihat bahwa panggilan itu harus direspon, harus ditanggapi. Memang dia tentu mempertimbangkan banyak hal untuk dia kemudian menerima pelayanan yang dipercayakan. Sebab panggilan melayani seperti apa yang diterima oleh Elisa itu berarti mengubah kehidupan dan memulai suatu kehidupan yang baru. Hal ini memerlukan komitmen dan penyerahan diri secara total kepada panggilan itu. Dia harus meninggalkan kenyamanannya. Dia harus meninggalkan segala sesuatu untuk betul-betul memberi diri dalam melayani. Dan itulah sebabnya Elisa meminta kepada Elia supaya dia diberi waktu untuk memohon izin atau pamit kepada orang tua. Karena mungkin setelah dia meninggalkan pekerjaannya, dia harus melayani, maka mungkin dia akan terpisah dengan orang-orang tua atau saudara-saudara yang ada. Dan juga selanjutnya kita melihat bagaimana Elisa mengambil pasangan lembunya, lembu yang tadi dia gunakan untuk membajak, serta menyembelih dan memasak daging dari lembu, dan dengan menggunakan bajak. Bajaknya sebagai kayu api. Dan ini bermakna penyerahan diri yang sungguh-sungguh daripada Elisa untuk melayani. Dan setelah itu dia bersiap dan mengikuti Elia untuk menjadi pelayannya. Saudara-saudari persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, kesaksian firman Tuhan ini menegaskan bagaimana seseorang harus meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Memang namanya panggilan tentu harus ditanggapi dengan baik. Karena Tuhan memanggil, Tuhan mau memakai kita untuk melayani, ini sesuatu yang tentu sangat berharga bagi kita. Kita mau dijadikan sebagai kawan sekerja Tuhan di dalam melayani. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua bersyukur karena sesungguhnya saudara-saudara dan saya, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi murid-muridnya. Kita semua bukan saja diselamatkan, melainkan juga untuk melayani Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan kita. Dalam berbagai aspek hidup saudara-saudara dan saya, kita di sana kita melayani Tuhan. Dan panggilan Tuhan kepada setiap kita itu tentu harus dijawab dengan segenap hati, dengan melaksanakan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Memang hidup sesuai dengan panggilan itu bukan sesuatu yang mudah.
pasti akan menemukan hambatan, menemukan begitu banyak kesulitan. Dan kita dituntut untuk memberi diri, berkorban bagi Tuhan dalam pelayanan. Banyak hal-hal yang mungkin akan menjadi halangan bagi kita di dalam melayani. Namun Tuhan yang memanggil dan memilih saudara-saudara dan saya, pasti juga yang akan menyertai dan menolong kita, sehingga kita dapat melayani dengan baik, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan ini dengan menyanyi dari NKB 119, Nyanyikan Lagi Bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda syukur kepada Allah atas segala pemeliharaan dan berkat-Nya dalam hidup kita, marilah kita membawa persembahan kita sambil kita menyanyi, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa, saudara-saudari. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati, kami menaikkan syukur kami atas semua penyertaan, pemeliharaan, bahkan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Kami boleh hidup yang baru, hidup sebagai anak-anak-Mu oleh anugerah-Mu sendiri. Dan kami diingatkan lewat firman-Mu dalam ibadah ini bahwa kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Engkau memanggil dan memilih kami bukan hanya untuk diselamatkan, melainkan untuk melayani Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan dalam berbagai aspek kehidupan kami, untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam hidup kami. Kami sadar bahwa sebagai pelayan-pelayan-Mu, kami akan menghadapi berbagai-bagai tantangan dan kesulitan. Kami diminta untuk meninggalkan segala kenyamanan. Kami diharapkan rela berkorban, memberi diri yang sepenuh hati, yang sungguh-sungguh kepada-Mu, lewat
segala pelayanan-pelayanan yang terpinta. Kami diharapkan untuk menyatakan segala kehendak Tuhan di dalam hidup sehari-hari, sehingga lewat kehidupan kami banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu menolong kami, memberi kuasa kepada kami, supaya dapat melaksanakan semua tugas tanggung jawab, bahkan menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi semua jemaat-Mu yang boleh beribadah saat ini. Tuhan mengenal setiap kami, apa yang kami rasakan, apa yang kami sedang gumuli saat ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan berkenan untuk menolong mereka, menolong semua jemaat-Mu, membebaskan dari segala belenggu-belenggu yang membebani kehidupan mereka, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang melampaui segala tantangan, segala problema yang sementara ini menghimpit kehidupan kami. Terlebih karena pandemi COVID-19 saat ini, kami berserah dan berlindung kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah usaha-usaha kerja kami, dan jamahlah kami kalau saat ini kami sedang dalam keadaan sakit, kami sedang dalam berbagai rupa pergumulan. Tuhan, Engkau menolong kami. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, hibur, kuatkan, berikan sukacita, teguhkan dan beri pengharapan yang kuat bagi mereka. Begitu juga dengan anak-anak dalam proses pertumbuhan, anak-anak dalam berbagai jenjang pendidikan. Kami semua sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami mohon berkat-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, tuntun kami selalu, bimbing kami selalu, supaya di dalam segala aktivitas hidup, dalam kami memenuhkan berbagai kebutuhan hidup, kami senantiasa ada di dalam jalan-Mu, di dalam kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, berkatilah seluruh jemaat-Mu, persekutukanlah kami selalu dalam kasih-Mu ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, terlebih Tuhan, dalam kami bersama-sama menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Kami sadar tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, Engkau berkati, Engkau hadir, Engkau mendampingi, berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami. Tolonglah kami sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara. Demikian juga sebagai jemaat, berkatilah kami sebagai jemaat, biarlah kami senantiasa juga memberikan dukungan bagi upaya-upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan mengikuti prokes, dengan menjauhkan dari segala hal-hal yang tentu sesuai himbauan pemerintah harus dihindari agar kami dapat terhindar dari kena COVID. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami yang akan digunakan bagi menunjang pelayanan dan juga pembangunan gedung gereja. Inilah doa kami ya Bapa. Dengar dan sempurnakanlah permohonan yang kami sampaikan kepadamu, disertai ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya jemput berdiri dan kita menyanyikan pujian Tuhan memanggilmu. Dengarlah
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, Tuhan memberkati.